إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan puji hanya untuk Allah Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, yang begitu besar dan luas rahmat dan karunia-Nya bagi kita semuanya, yang memberikan kita nikmat Islam, yang memberikan kepada kita saat ini nikmat yang besar, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan kita di bulan di mana kita berlomba-lomba untuk beramal. Begitu ringannya hati dan kaki kita untuk melangkah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat ini saudaraku fillah haruslah sebagai setiap muslim menyambutnya. Karena sebagaimana di dalam Sunan At-Tirmidzi, Nabi SAW menyampaikan di antara kekhususan bulan yang mulia ini, bahwa setiap malam ada malaikat yang menyeru yang mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, ayo maju, menghadap, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Wahai orang yang masih melakukan maksiat dan dosa, stop. Saatnya untuk sadar, saatnya untuk taubat, saatnya untuk menjadi lebih baik lagi. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara kebaikan besar yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh di bulan yang mulia ini adalah banyak bersedekah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Lebih-lebih lagi ketika masuk bulan Ramadan, beliau lebih dermawanan lagi, lebih dermawanan lagi. Dan bahkan saudaraku fillah, digambarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ka'annahu karrihil mursalah, seperti angin yang bertiup kencang. Kenapa digambarkan seperti angin yang bertiup? Karena angin itu memberi angin kepada siapapun yang sedang gerah atau kedinginan, dia akan mendapatkannya. Dan juga angin itu membawa awan, dan awan itu menurunkan air hujan, dan hujan itu akan mengenai semua jenis tanah yang subur, yang kering, dan yang lain sebagainya. Itu menggambarkan bahwa ketika memasuki bulan suci Ramadan, sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melebihi prediksi dan perkiraan orang-orang yang wajar. Beliau bersedekah memberi bahkan kepada orang-orang yang terlihat seperti orang yang tidak membutuhkan. Sedekahnya tidak lagi melihat, oh orang ini butuh, orang itu tidak butuh. Beliau memberi dan memberi seperti angin yang bertiup. Siapapun kena, siapapun mendapatkannya. Dan di antara amalan besar yang dirasakan dampaknya oleh seorang muslim dan mukmin, terutama di akhir hayatnya, di hembusan-hembusan nafas terakhirnya, pada saat sakaratul maut, di antara amalan yang paling berdampak besar untuk menyelamatkan diri seseorang adalah sedekah dan nafkahnya. Ini ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Allah menyampaikan di surat Al-Munafiqun ayat 10, dan nafkahkanlah dari sebagian apa yang kami rizkikan kepadamu sebelum datangnya kematian pada salah seorang di antara kalian. Kemudian dia berkata, wahai Tuhanku, sudikah engkau menunda kematianku untuk sejenak saja? Agar apa? Fa'asaddaqa, agar aku bisa bersedekah ya Allah. Wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Para ulama menjelaskan tentang ayat ini, ikhwatal iman. Yang pertama, ketika ayat ini ditaruh di dalam surat Al-Munafiqun, bahwa orang yang suka bersedekah itu menunjukkan kebenaran imannya. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan wassadaqatu burhan. Sedekah itu bukti kebenaran iman. Sedekah itu bukti kebenaran iman. Karena kecenderungan hati manusia cinta terhadap dunia, cinta terhadap harta. Dan ketika dia mau menyedekahkan hartanya di jalan Allah,
dia menunjukkan kepada dirinya, dia menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku mencintai harta ini, tapi aku lebih mencintai Engkau ya Allah. Aku keluarkan harta ini, aku belanjakan harta ini di jalan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga di sini menunjukkan, ditaruhnya ayat ini di surat Al-Munafiqun untuk menunjukkan bahwa orang yang dermawan bukanlah orang yang munafik. Orang yang dermawan bukanlah orang yang munafik. Dan sebaliknya orang-orang munafik adalah orang-orang yang bakhil dan kikir. Dan juga ayat ini menunjukkan dari sejumlah amal saleh yang dirasakan, yang dilihat manfaatnya oleh seseorang yang sakaratul maut, Allah sebutkan di dalam ayat ini tentang sedekah. Fa'asaddaq, aku mau sedekah. Bukan mau salat, bukan mau puasa, bukan mau melakukan ibadah haji atau umrah, tapi sedekah. Di sini menunjukkan, saudaraku fillah, bahwa orang yang sakaratul maut, dia melihat semua dampak dari kebaikan yang pernah dia lakukan selama dia hidup di dunia. Dan dia melihat bahwa dampak terbesar yang dia rasakan pada dirinya, pada orang yang sakaratul maut, adalah dari pahala sedekahnya. Sehingga dikisahkan dari sebagian orang-orang saleh, ketika seorang sedang sakit di akhir hayatnya, disebutkan ada orang yang kemudian dia mengatakan, andai kata yang baru, andai kata dua-duanya, andai kata lebih jauh lagi. Kemudian ketika orang itu mulai sadar dan ditanya oleh keluarganya, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Dia mengatakan, Allah menunjukkan besarnya pahala kebaikan yang telah aku lakukan. Dan aku pernah bersedekah 2 pakaian, salah satu dari 2 pakaianku. Ada pakaian baru dan yang bekas. Aku bersedekah dengan yang bekas, tapi aku mendapatkan pahala yang besar dari situ. Di situ aku berkata ke dalam hatiku, andai kata aku bersedekah dengan yang baru, maka akan lebih besar lagi pahalanya. Kemudian dia mengatakan dua-duanya, karena aku pernah membeli 2 roti dan ada orang meminta-minta, aku berikan salah satunya kepada dia dan satunya aku bawa pulang. Aku melihat besarnya pahala yang Allah berikan kepadaku dari memberi 1 roti itu. Dan di situ aku mengatakan dalam diriku, andai kata kedua-duanya aku berikan kepadanya, pasti akan jauh lebih besar lagi. Dan andai kata lebih jauh adalah terkait melangkah ke masjid, ke Baitullah. Aku biasa sholat, ternyata setiap langkah itu memberikan pahala yang besar, bahwa setiap langkah itu meninggikan derajat dan mengampuni dosa-dosa. Di situ aku mengatakan, andai kata aku melangkah ke masjid yang lebih jauh lagi, maka itu akan mendatangkan keberkahan yang jauh lebih besar. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjamin, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian nafkahkan, apapun itu yang kalian belanjakan, fahuwa yukhlifuhu, Allah akan menggantikannya. Allah akan menggantikannya. Wa huwa khairur raziqin, dan dia adalah sebaik-baik pemberi rizki. Allah yang berjanji, Allah yang memberi, dan Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Lebih dahsyatnya lagi, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak pernah membalas satu kebaikan dengan satu. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dha'if ila adhafin katsirah. Setiap kebaikan minimalnya dibalas 10 kali lipat oleh Allah, sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang lebih banyak lagi. Juga saudaraku fillah, di surat Al-Baqarah ayat 274 Allah menyampaikan, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu malam dan siang hari, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, bagi mereka pahalanya di sisi Tuhannya, dan mereka tidak perlu merasakan takut dan tidak pula perlu merasakan kesedihan. Allah menjamin orang-orang yang dermawan karena Allah, yang bersedekahnya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga hidupnya. Ketika banyak manusia hidup dengan kesedihan dan ketakutan, namun mereka yang dermawan ini, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak perlu merasa takut dan tidak perlu merasa sedih. Dan Allah menjamin, sebagaimana di dalam sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, unfiq alaik, wahai anak Adam, belanjakan hartamu,
belanjakan hartamu di jalanku, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan menafkahimu. Dan Nabi menyampaikan, yaminullahi mal'a sahhaun la yaghidhuha syai'un al-laila wan nahar. Tangan kanan Allah itu penuh. Allah mengucurkan rizkinya kepada seluruh alam semesta siang dan malam, tidak pernah berkurang. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka orang itu tidak akan pernah kekurangan. Maka jangan heran jika kita melihat bagaimana profil para sahabat radhiyallahu anhum yang berlomba-lomba membelanjakan hartanya di jalan Allah, seperti orang yang tidak pernah memikirkan nasib mereka untuk besok. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi SAW pernah menyebutkan ketika beliau sedang berteduh di bawah naungan Ka'bah, beliau mengatakan, humul akhsaruna yaumal qiyamati wa rabbil Ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah, mereka adalah orang yang merugi. Demi Tuhannya Ka'bah, mereka adalah orang yang merugi. Demi Tuhannya Ka'bah, mereka adalah orang yang merugi. Setelah itu Abu Dzar bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Khabu wa khasiru. Mereka sangat rugi dan menyesal. Kata Nabi SAW, humul aktsaruna amwalan illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha. Mereka orang yang banyak hartanya. Orang yang banyak hartanya nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling merugi, kecuali orang yang begini dan begini dan begini, kata Nabi, yaitu yang suka menafkahkan hartanya. Dan terakhir Nabi mengatakan, wa qalilun mahum, namun sayang sedikit sekali mereka yang seperti itu. Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang sangat disegani dari kalangan sahabat Ansar. Beliau ini memiliki sebuah kebun kurma di depan Masjid Nabawi. Kebun itu sangat rindang. Ada mata air di kebun itu. Mungkin saat ini kebun itu sudah masuk di dalam area Masjid Nabawi saat ini. Nabi SAW suka duduk di kebun tersebut, suka minum airnya dan menikmati kesejukan di kebun kurma milik Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu an. Subhanallah, sekali waktu beliau datang kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, kamu tidak akan mencapai kebajikan sampai kamu menafkahkan apa yang kamu cintai. Kamu tidak sampai pada derajat kebajikan sampai kamu menafkahkan apa yang kamu cintai. Pernah kebayang di antara kita, saudaraku fillah, kita melihat harta kita mana yang paling kita cintai dan kemudian kita nafkahkan di jalan Allah. Kita ketika kotak amal jalan, kita merogoh yang paling kecil yang kepegang tangan kita. Tapi ini kamu tidak akan mencapai derajat kebajikan sampai kamu menafkahkan apa yang kamu cintai. Kemudian kata Abu Talha radhiyallahu an, ya Rasulullah, Allah menyampaikan hal ini, wa inna ahabba amwali ilayya bayruha, bahwa harta yang paling aku cintai ya Rasulullah, kebun kurma yang biasa engkau duduk di sana, itu harta yang paling aku cintai. Wa innaha sadaqatun lillahi arju birraha wa dhukhraha indallah, maka aku jadikan kebun kurma ini sedekah di jalan Allah ya Rasulullah. Aku berharap pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah para sahabat, sangat jauh dengan kita ikhwatal iman. Kita mungkin mendengar ayat ini, tapi kita akan berpikir nanti saja, menjadi bagian dari wasiat dan warisan saja. Kita tidak akan berpikir ketika hidup, kemudian kita melihat mana harta kita yang paling kita cintai, dan kemudian kita sedekahkan dengan sepenuh hati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun memang Allah memilih orang-orang dengan hati yang terbaik untuk menjadi duta-dutanya, menteri-menterinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi sahabat-sahabat beliau. Inilah kualitas para sahabat. Mereka tidak butuh ceramah panjang. Satu ayat mengena di hati mereka dan langsung mereka jalankan. Mereka tidak butuh tausiah yang lama, tapi mereka bergegas menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada mereka dari ayat-ayat Al-Quran. Dan disinilah Abu Talha mengatakan, aku sedekahkan ini ya Rasulullah, kebun ini, karena ini adalah harta yang paling aku cintai. Harta yang paling aku cintai. Subhanallah. Kata Nabi SAW, bakhin dzalika malun rabih. Selamat, itu adalah keberuntungan yang besar.
Kamu sedekahkan ini di jalan Allah, itu adalah keberuntungan yang besar. Hartamu itu memberikan keberuntungan besar untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika malun rabih, itu harta yang memberikan keberuntungan yang besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sami'tu ma qulta fiha. Saya telah mendengar apa yang kamu sampaikan tentang hartamu itu. Wa ara an taj'alaha fil aqrabin, dan aku pesankan, kata Nabi, bagikan kebun kurmamu itu kepada kerabat-kerabatmu. Di sini Nabi SAW mengajarkan sedekah yang terbaik. Jangan berpikir yang jauh-jauh, cari kerabat terdekat. Paling dekat yang menjadi tanggung jawab kita, kedua orang tua kita, kemudian saudara, kemudian sepupu, kemudian ponakan. Lihat di antara mereka siapa yang kekurangan hidupnya, siapa yang butuh dibantu, siapa yang butuh dibantu untuk kuliahnya, sekolahnya, untuk pendidikan anaknya, untuk kesehatan dirinya. Cari dari orang-orang terdekat kita, dari orang-orang yang mampu. Maka saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, jika yang seperti ini dijalani oleh setiap muslim yang mampu, maka orang-orang fakir miskin yang ada di jalanan akan jauh berkurang. Karena setiap keluarga melihat bahwa mereka bertanggung jawab terhadap kerabat terdekatnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan bahwa sedekah adalah amalan yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagianya beliau ketika memberi lebih besar ketimbang bahagianya si penerima ketika dia menerima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan, lebih dermawan ketimbang angin yang bertiup kencang. Sehingga ketika ada orang yang datang membutuhkan sesuatu, datang kepada beliau, beliau mengedepankan orang itu ketimbang dirinya. Terkadang beliau mendahulukan orang itu untuk makan padahal beliau lapar. Terkadang memberikan kepada mereka pakaian padahal beliau butuh pakaian itu. Dan beliau SAW menganjurkan untuk memberikan sedekah, untuk bersedekah, dan menganjurkan dan mengajak para sahabatnya untuk melakukan hal itu. Maka saudaraku fillah, kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, oleh karena itu tidak ada manusia yang lebih lapang dadanya, lebih baik hidupnya, lebih nikmat hatinya melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sedekah ini adalah amalan yang besar yang memberikan pengaruh yang sangat dahsyat di dalam melapangkan hati dan dada. Di antara hiburannya orang-orang yang galau, yang sedih, mungkin dia berbelanja. Dia keluarkan hartanya untuk membeli sesuatu sesuai dengan selera dan keinginannya. Tapi coba sekali-kali, jangan berbelanja. Sedekahkan di jalan Allah. Rasakan bahagianya hati ketika memberi. Ternyata jauh lebih hebat daripada cuma sekedar berbelanja kebutuhan-kebutuhan kita. Saudaraku fillah, terlebih lagi ketika kita nanti di akhir hembusan-hembusan nafas kita, di detik-detik terakhir hidup kita, di situ terbayang semua apa yang diperbuat. Dan begitu menyesalnya salah seorang di antara kita ketika dia karena kikirnya dan bakhilnya, karena keengganannya untuk bersedekah, dia menahan ini, dia menahan itu, dia tidak keluarkan hartanya di jalan Allah. Dia mengira bahwa akan jauh lebih manfaat dia menahan harta itu ketimbang dia jalankan di jalan, dia sedekahkan di jalan Allah. Ternyata di hembusan-hembusan nafas terakhir dia menyadari bahwa itu semuanya tidak memberi manfaat kepada dia. Uang, harta yang dimilikinya sejatinya adalah apa yang dia sedekahkan. Adapun apa yang dia simpan adalah peninggalan untuk ahli waris yang pastinya setiap kita, semua harta yang kita peroleh, jika itu halal pasti dihisab oleh Allah. Jika itu haram maka itu berpotensi azab. Wal iyadzu billah. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.